untuk cepat mengabulkan doamu itu. Perangkat itulah disebut dengan takwa. Nah, takwa itu ada urutan 240 kali disebutkan dalam Al-Quran, dibagi pada 3 segmen. Segmen ibadah ritual, segmen ibadah sosial, satu lagi segmen rumah tangga. Ya. Jadi kita dapat ilmu baru nih ya. Ada sedekah mentok, ada orang sudah mentok baru sedekah gitu ya. Ya, jadi saya berikan rumusan Qurannya. Sebetulnya itu standar. Yang paling standar di dalam ujian Allah kepada manusia, supaya ada nilai rasa dalam diri kita bahwa kita itu punya Allah. Itu poin tertingginya. Nah, biasanya pada titik-titik tertentu oleh Allah itu dihilangkan semua potensi-potensi dari makhluk, sehingga kita bisa merasakan kenikmatan langsung untuk berinteraksi dan mendapatkan anugerah dari Allah. Itu titik tertingginya. Sambil contoh begini, Nabi Zakaria itu yang paling viral di Al-Quran, salah satunya divonis oleh manusia tidak akan mungkin punya keturunan. Secara klinis mustahil, karena istrinya divonis monofus dan mandul. Secara medis semua sudah angkat tangan. Tapi apa yang dilakukan? Nanti ini akan melahirkan rumus di Quran surah kelima Al-Maidah ayat 35. Nanti jadi rumus standar dari apa yang dialami oleh beliau ini. Di titik itu beliau menangkap isyarat bahwa ketika manusia sudah mengatakan tidak mungkin, itu tanda awal dari Allah supaya kita langsung memohon kepadanya, karena Allah ingin memberi tanpa perantara siapapun. Maka dilakukanlah kemudian sholat. Sholat itu dalam bahasa Arab, terjemahan kitanya artinya sesuatu yang tersambung, terkoneksi. Karena itu saat kita sedang sholat, kita sedang menyambungkan diri kepada Allah. Anta'budallaha ka'annaka tarah. Kata Mas Ihsan tadi, kita menyembah Allah dan kita merasa diawasi, dinilai oleh Allah. Maka dalam sholat itu beliau meminta. Ya, permintaannya viral. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Bahasa bebasnya begini, ya Allah, semua memvonis aku tidak akan mungkin punya keturunan. Sekarang aku memohon kepadamu saja yang tidak punya batas dalam pemberian. Nah, sebelum ke sedekah dengan harta, Allah mengajarkan dulu sedekahlah dengan tubuh kita. Karena tidak semua orang boleh jadi memiliki harta, tapi semua orang punya potensi untuk menggerakkan tenaganya untuk meminta. Oleh karena itu diletakkan sebelum harta itu sholat. Kenapa rukun Islam yang kedua sholat, selanjutnya zakat? Karena tidak semua orang bisa mengeluarkan harta. Kalau tidak ada satu pun mentok di harta, maka gunakan tubuh kita untuk menunaikan sholat. Itu rumus Nabi Zakaria. Maka beliau tunaikan di mihrabnya Maryam, minta ke Allah. Rumus kedua, sebut nama Allah, Asmaul Husna, sesuai kebutuhan kita. Jadi nggak harus 99. Misal, ini mau menuntut ilmu, sekolah, sebut ya Allah ya Alim, pemilik ilmu. Ada persoalan rizki yang ingin kita dapatkan, ya Allah ya Razak. Ada proyek, ada kegiatan yang kira-kira tantangannya tidak mudah, ya Allah ya Al-Fattah. Ini beliau minta karena divonis tidak mungkin, maka meminta kepada Allah dengan nama pemberian tanpa batas, namanya Wahhab. Disingkatnya Hab. Rabbi habli, ya Allah yang tak punya batas dalam pemberian. Mereka memvonis aku punya batasan, maka mohon anugerahkan darimu saja. Jika padamu belum sempat juga terkabul, maka mohon tunjukkan kepadaku dengan cara apa lagi aku mesti meminta. Maka dalam situasi mentok itulah kemudian turun langsung jawaban. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya. Tolong garis bawah ini. Orang-orang yang langsung memiliki kesadaran saat di titik paling krusial, terendah, dan kita merasa tidak punya apa-apa, lalu ada kesadaran kita punya Allah dan meminta, itu seketika nggak ada sekat. Langsung dijawab. Seketika. Nah, karena itu biasanya di momen tertentu setiap kita itu pasti mengalami peristiwa itu, apapun bentuknya. Nah itu kalau sudah sampai ke situ itu kode. Jadi di Islam tuh nggak ada pesimis, ya tidak ada pesimis, dan jangan pernah melarutkan diri pada sebuah vonis sudah ini nggak mungkin, nggak akan dikabulkan. Nah itu jebakan setan, karena declare pertama iblis ketika melakukan kesalahan itu kalimatnya jelas.
Ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu ya min tin. Saya lebih hebat, lebih bagus. Allah nggak mungkin ada ampunan lagi. Jadi diteruskan kesimpulan ini karena nggak mungkin katanya diampuni, ya sudah bermaksiat saja. Karena nggak mungkin dikabul, ya sudah pesimis saja. Padahal di titik itu Allah sedang membuka, temukan kata itu, temukan hubungan itu, minta itu tanpa sekat. Maka seketika malaikat turun menyampaikan doamu dijawab. Itu sedang berdiri, baru selesai doa, belum selesai sholat, belum salam. Turun malaikat mengatakan, Allah kasih kabar, kamu akan punya anak, langsung namanya dari Allah Yahya. Jadi Yahya itu pemberian Allah. Ya, pemberian Allah. Yahya artinya hidup. Yang mustahil menurut manusia. Lahir seorang bayi dari rahim perempuan yang divonis menopause dan mandul, kata Allah, jadi dan hidup. Nah, rumus itu nanti terus dialami oleh para nabi, puncaknya di era Nabi Muhammad SAW, nanti melahirkan panduan di Quran surah 5 ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Perhatikan kalimatnya dengan detail ya. Hei semua orang yang masih merasa punya iman. Tuh iman kita disentuh. Jadi kalau mengalami persoalan di titik nadir, terendah, itu yang disoal oleh Allah imannya dulu. Kamu masih punya iman nggak? Orang beriman nggak mungkin pesimis. Orang beriman nggak akan putus asa. Orang beriman nggak akan bunuh diri. Imannya ditanya dulu. Katanya kau beriman, iman kamu di mana? Kalau masih punya iman, kata Allah, ini ujian dari saya supaya kamu nyebut saya. Katanya ingin mendekat, kata Allah kan? Ittaqullah. Nah ini rumusnya. Wabtaghu ilaihil wasilah. Kalau engkau pengen cepat dapat solusi, maka aku berikan perangkat untuk cepat mengabulkan doamu itu. Perangkat itulah disebut dengan takwa. Nah, takwa itu ada urutan 240 kali disebutkan dalam Al-Quran, dibagi pada 3 segmen. Segmen ibadah ritual, segmen ibadah sosial, satu lagi segmen rumah tangga. Ya, karena itu tinggal cari aja di ibadah ritual, misalnya sholat. Bangun tahajud malam, minta sama Allah, dekatkan diri kita. Salah satu kasusnya Nabi Zakaria. Ya, itu poin yang pertama. Yang kedua nanti ada maliyah sosial, itu yang tadi dipraktikkan, sedekah dengan harta. Ya, tidak harus banyak. Yang penting Allah minta apa, ikhtiarkan. Nggak akan dilihat berapapun nilainya. Yang dilihat itu ada nggak kemampuan mengimplementasikan imannya. Itu poinnya. Titik itu. Ya. Yang ketiga nanti di keluarga. Urutan pertama orang tua. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, tidak ada satupun aku melihat amalan tertinggi yang menarik perhatian Allah untuk memberikan ampunan pada orang tobat atau mengabulkan doa dengan cepat kecuali berbakti pada orang tua. Dan kisahnya viral sekali di Al-Bukhari, 3 orang terjebak dalam gua, kemudian tertutup batu besar karena berteduh hujan, tapi tertutup batu besar. Lalu ketiganya mendorong, tidak pernah bisa mengeluarkan tenaga yang mampu mengeluarkan mereka dari batu itu. Gak bisa gerak. Satu di antara 3 orang ini mengusulkan, sudah, ini tanda dari Allah. Jangan gunakan kekuatan kita lagi, kita diminta menggunakan kekuatan yang Allah berikan. Coba kita cari amalan rumus takwa tadi. Satu di antara 3 itu mengatakan, ya Allah, saya punya seorang ibu. Setiap kali saya berangkat kerja, saya akan selalu siapkan hidangan untuk ibu, khusus untuk susu sebelum tidur, itu saya yang minumkan langsung kepada beliau. Itu berlanjut selama hidup saya seperti yang kau ketahui. Satu kali, saya pulang dari kantor, dari pekerjaan, ibu saya sudah tertidur. Sementara susu belum diminum. Dan kami putuskan tidak ada yang berani menyentuh susu dan minuman makanan kecuali ibu terlebih dahulu. Maka saya putuskan memegang nampan susu di samping ibu yang tertidur dan menunggu beliau bangun. Tiba beliau bangun tengah malam, saya berikan susunya tanpa saya katakan saya telah menunggu cukup lama untuk memberikan susu itu. Ibunya nggak dibangunkan, dibiarkan istirahat dengan nyaman, begitu bangun diberikan susu tanpa komen sedikit pun. Nggak bilang, mas betulnya udah lama tadi nungguin deh. Langsung diberikan. Seketika ibu senang istirahat dan lalu mengatakan pria ini, ya Allah, jika engkau ridha dengan amalku ini, maka mohon bebaskan kami dari kungkungan batu ini. Lalu ketiganya berikhtiar mendorong, yang tadinya tidak punya kekuatan, seketika batu itu menggelinding dan membebaskan 3 orang itu. Nah itu persegi dalil yang sebetulnya jadi pedoman hidup. Dalil itu kan pedoman bahasa Arabnya.
pedoman berkehidupan. Kita di Islam itu lengkap. Jadi kalau kita mengalami kasus itu dimanapun, ya, baik di kedudukan, di usaha, di pengetahuan, sudah mau ngapalin mentok, gitu ya, itu ujian.